Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Intan Sasmita dengan NIM 19,056321048. Di sini saya akan membahas sebuah materi mengenai unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan daerah. Nah, unsur-unsur pokok pembangunan daerah terdiri dari 8 unsur. Yang pertama ada kondisi umum daerah, yang kedua ada visi dan misi pembangunan daerah, yang ketiga ada sasaran dan target pembangunan daerah, yang keempat ada strategi pembangunan daerah, yang kelima ada kebijakan pembangunan daerah, yang keenam ada prioritas pembangunan daerah, yang ketujuh ada program dan kegiatan pembangunan daerah, dan yang terakhir ada indikator kerja. Kemudian kita masuk ke dalam penjelasannya. Untuk yang pertama ada kondisi umum daerah. Analisis kondisi umum daerah ini sangat penting, karena dengan adanya analisis ini kita dapat mengetahui secara jelas kondisi objektif yang terdapat pada negara atau daerah tersebut yang selanjutnya akan dijadikan sebagai landasan utama untuk menyusun rencana ke depan secara realistis. Salah satu sistem analisis yang dapat dilakukan untuk menilai kondisi umum suatu negara atau daerah adalah dengan membahas perkembangan indikator pembangunan yang terdapat pada daerah tersebut untuk 5-10 tahun yang lalu. Selain itu, ada cara lain yang dapat digunakan dalam melakukan analisis kondisi umum daerah, yaitu dengan menggunakan analisis SWOT, yang dimana strength, weakness, opportunities, and threat, atau biasa disebut dengan teknik evaluasi diri atau self-evaluation. Dan selanjutnya ada visi dan misi daerah. Visi adalah kondisi objektif yang diinginkan dan dicita-citakan dapat diwujudkan di masa depan oleh seluruh lapisan masyarakat pada periode waktu tertentu. Misi merupakan cara dan upaya umum dan bersifat pokok yang akan dilakukan dalam mewujudkan dan merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut. Visi dan misi merupakan gambaran keinginan dan harapan masyarakat, sehingga penyusunan pembangunan menjadi lebih terarah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat secara umum. Kemudian ada saran dan target pembangunan daerah. Sasaran adalah bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai, melalui pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Sedangkan target adalah sasaran yang lebih konkret dan spesifik lagi dalam bentuk kualitatif yang harus dicapai pada waktu tertentu. Penetapan sasaran dan target pembangunan daerah memerlukan teknik proyeksi tertentu karena menyangkut prediksi di masa yang akan mendatang. Sasaran dan target pembangunan daerah dapat bersifat makro, sektoral, maupun wilayah. Selanjutnya ada strategi pembangunan daerah. Di sini saya akan memaparkan skema dari strategi pembangunan daerah. Nah, strategi pembangunan daerah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pilihan strategi pembangunan umum, yang dimana pilihan strategi itu terdiri dari 4 pilihan. Yang pertama ada strategi klasik, yang kedua ada strategi sistematik, yang ketiga ada strategi evaluasi, dan yang keempat ada strategi proses. Kemudian selanjutnya ada strategi menyeluruh dan parsial, dan yang ketiga ada strategi fokus dan strategi campuran. Dan selanjutnya ada kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan daerah merupakan pengambilan keputusan oleh pemimpin atau elit politik daerah untuk mewujudkan kondisi yang dapat mendorong atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan semula dalam perencanaan. Setelah pelaksanaan kebijakan yang diambil pemerintah selesai, dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan, maka diperlukan evaluasi lagi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Kemudian ada prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya menunjukkan perhatian dan tekanan utama yang harus dilakukan untuk dapat mencapai sasaran yang digambarkan dalam visi pembangunan. Prioritas pembangunan didasarkan pada beberapa pertimbangan, yakni yang pertama ada program dan sektor yang diprioritaskan sebaiknya berhubungan erat dengan visi dan misi pembangunan daerah yang ditetapkan sehingga visi dan misi tersebut menjadi lebih terjamin sesuai dengan janji yang diberikan pada masyarakat dalam pilkada. Kemudian yang kedua ada program dan sektor yang diprioritaskan sebaiknya mencakup sebagian besar dari kehidupan sosial ekonomi pada negara dan daerah bersangkutan, seperti sektor pertanian, sumber daya manusia,
sektor industri, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kegiatan dan sektor tersebut merupakan sektor unggulan dan mempunyai keuntungan komparatif tinggi, sehingga dapat diharapkan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada negara dan daerah bersangkutan. Kemudian yang keempat, ada program dan kegiatan tersebut dapat mendukung dan bersinergi dengan kegiatan ini sehingga proses pembangunan secara keseluruhan akan menjadi lebih maju dan berkembang. Kemudian yang kelima itu, program dan kegiatan yang diprioritaskan haruslah yang layak. Dalam artian, manfaat yang diberikan adalah lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir, program dan kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi sosial ekonomi daerah bersangkutan, sehingga pembangunan tidak mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat setempat. Kemudian kita masuk ke dalam program dan kegiatan pembangunan daerah. Program dan kegiatan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan jabaran konkret dari strategi dan kebijakan yang mempunyai tujuan dan sasaran tertentu dalam rangka mendorong proses pembangunan nasional atau daerah. Program ini dapat berbentuk pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Pembangunan fisik itu ada jalan, kantor, jembatan, dan lain-lain. Sedangkan pembangunan non-fisik itu ada penyuluhan, pelatihan, pembinaan masyarakat, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke dalam indikator kerja. Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah pusat baik di daerah diamanatkan untuk menggunakan sistem anggaran kinerja atau performance budget. Berdasarkan konsep ilmu, indikator kinerja dapat diterapkan dalam 5 unsur. Yang pertama ada masukan atau input, digunakan dalam penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam bentuk penggunaan dana atau target kerja. Kemudian yang kedua ada keluaran atau output, adalah produk langsung dari pelaksanaan program dan kegiatan. Kemudian yang ketiga ada hasil atau outcome, adalah kegiatan penggunaan dari keluaran oleh masyarakat sehingga bermanfaat bagi kegiatan pembangunan. Kemudian ada manfaat atau benefit, adalah kontribusi dari pelaksanaan program kegiatan terhadap proses pembangunan. Dan yang terakhir adalah dampak atau impact, adalah pengaruh yang timbul dari hasil dan pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pembangunan. Nah, mungkin itu beberapa unsur yang bisa saya jelaskan dalam proses perencanaan pembangunan. Kiranya dapat bermanfaat dan maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih dan sampai jumpa.